Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Nah, seperti biasa ya, di sini saya akan baca satu persatu di kolom komentar YouTube saya ini ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya baca. Ini ada beberapa akun yang harus saya baca. Ini ada akunnya @riera22. Nah, ini kayaknya wanita ya atau cewek karena akunnya Riera22. Nah, seperti ini dia bertanya seperti ini. Memahami karakter perkutut. Mau tanya Kang, perkutut saya sering diajak jalan-jalan ke rumah temen, tapi nunggu kurang lebih setengah jam baru mau manggung atau gayer. Itu pengkondisian gimana kalau dibawa ke arena lomba? Jadi seperti ini. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya di video kali ini. Jadi perkututnya itu kalau digantangan atau digantang di entah itu latber, entah itu latpres ataupun latihan lah, intinya latihan itu perkutut itu pola terlebih dahulu, belum mapan terlebih dahulu. Solusinya gimana? Ini kan pertanyaannya seperti itu. Biar digantang itu langsung manggung. Jadi pas digantang selang setengah jam baru manggung. Nah itu kalau di lomba itu istilahnya bisa menghabiskan satu sesi. Karena satu sesi di perlombaan itu 30 menit ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau untuk burung perkutut yang pola itu istilahnya sebelum manggung, sebelum bunyi burung perkutut itu kok pola. Itu menurut pengalaman saya pribadi ataupun menurut pengalaman yang teman-teman lakukan selama ini sharing di dunia burung perkutut, itu biasanya dicas terlebih dahulu. Jadi dibuat kesel terlebih dahulu, dibuat capek terlebih dahulu di bawah. Pas waktu pengecasan itu biasanya burung itu di atas gantangan tidak pola. Jadi istilahnya kalau di dunia burung itu pertama membuang emosi burung perkutut tersebut supaya emosinya itu tidak begitu terlalu tinggi. Yang kedua bisa membuang birahi burung perkutut tersebut sehingga tidak terlalu birahi pada burung perkutut tersebut, seperti itu. Jadi intinya burung perkutut itu dibuat senyaman mungkin pas waktu digantangan di atas arena lomba, dan sebelumnya itu sampai lokasi sebelum digantang itu kalau bisa ya dikenalkan terlebih dahulu area lapangan tersebut. Bila mana keramaian situasi lapangan tersebut, istilahnya ibarat penyanyi itu tahu panggungnya, ibarat istilahnya logikanya kan seperti itu. Kalau mau digantang yo tahu lokasinya, oh digantang, jadi kiri kanan di arena gantangan tersebut itu perkututnya sudah tahu ataupun sudah mengenali, seperti itu. Itu kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk segi kemapanan seperti itu ataupun pengondisian lapangan seperti itu. Nah, beda lagi untuk burung perkutut yang sudah gacor manggung bermental. Ini perlu digarisbawahi. Kalau burung perkutut yang bahan ataupun yang belum jam terbangnya tinggi, biasanya itu dicas terlebih dahulu. Tetapi kalau yang sudah jam terbangnya tinggi, burung prestasi maupun sering juara maupun istilahnya sering digantang, itu tidak dikenalkan lapangan terlebih dahulu ataupun disimpan ataupun dijauhkan dari lapangan. Itu bisa buka kerodong langsung cantel langsung manggung, itu bisa. Tetapi kan kalau sudah memakan jam terbang tinggi ataupun dia sudah hafal dengan gantangan. Tetapi kalau belum pernah ataupun masih jarang-jarang, ya alangkah baiknya dengan langkah tersebut istilahnya dibuka kerodong, di pas waktu kita sampai lokasi dicas terlebih dahulu. Nah setelah dicas sekiranya burung sudah mapan, nanti bisa dikerodong lagi, pas waktu tiba saatnya digantang bisa digantang. Paham ya sampai sini ya? Jadi beda, kita bisa membedakan. Kalau untuk burung perkutut yang sudah jadi jauh dari lapangan nggak apa-apa. Soalnya buka kerodong di atas, di bawah gantangan langsung digantang ataupun dicandel kayak itu, bisa langsung manggung, gayer ya, gacor istilahnya kalau zaman sekarang. Tapi kalau untuk burung perkutut yang kurang mentalnya kurang bagus, alangkah baiknya ya di istilahnya seperti itu. Yang kurang mental itu ya dicas terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah itu untuk burung perkutut yang bahan sama yang sudah jadi. Perbedaannya di situ kalau untuk pengkondisian lapangan.
Dan ada faktor lagi, faktor mental itu sangat penting. Mental burung perkutut itu bisa menjadi patokan burung perkutut itu mau jalan di lapangan atau tidak. Nah itu untuk memilih bahan untuk burung perkutut yang bermental itu biasanya kita juga apa ya istilahnya itu kadang kesulitan ya. Biasanya di rumah gacor dor siang pagi siang malam, pagi siang sore malam itu manggung terus menerus. Tapi kalau dibawa gantangan kok tidak bunyi, itu juga banyak solusinya, banyak PR lah istilahnya. Lah kita mengotak-atik, oh kesalahan kita di mana? Apakah di perjalanan, apakah settingan makanan, atau apa ya istilahnya itu kurang jam terbang. Lah itu kesalahan kita perbaiki di situ. Dan yang terpenting itu faktor mental, kedua faktor perjalanan. Jadi kita membawa burung perkutut di perjalanan dibuat senyaman mungkin juga. Jangan sampai ngelabrak yang hingga sayap kanan kiri itu pas kita naik motor ataupun kita naik mobil itu bisa berdarah. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi dibuat senyaman mungkin, mau berangkatnya di kotak enggak apa-apa, tanpa kotak enggak apa-apa, seperti itu. Pokoknya senyaman mungkin burung perkutut itu supaya tidak trauma, tidak istilahnya itu down mental ataupun turun mental, seperti itu. Jadi untuk karakter burung perkutut itu macam-macam ya. Ada yang mentalnya bandel, buka kerodong cantel langsung bunyi. Ada juga yang kurang bandel, bandel tapi nunggu beberapa selang kayak tadi, digantang baru 1/4 jam baru bunyi. Ngentek ke polahe sih, menghabiskan polanya dulu, menghabiskan birahinya dulu, menghabiskan emosinya dulu. Kalau sudah capek baru anteng, baru manggung. Itu pun manggungnya tidak terus menerus, pasti mandek-mandek karena mentalnya kurang bagus. Tetapi kalau mental bandel, birahi tepat, emosi tepat, otomatis manggungnya juga akan semeleh ataupun akan anteng. Nah itu. Jadi pertanyaan yang ditanyakan kepada Mbak atau Mas ini ya, @reira22 untuk memahami karakter perkutut itu seperti itu. Karena pertanyaannya seperti ini tadi ya. Mau tanya Bang, perkutut saya sering diajak jalan-jalan ke rumah temen, tapi nunggu kurang lebih setengah jam baru mau manggung atau gayer. Itu pengkondisiannya gimana kalau dibawa ke arena lomba. Nah seperti itu ya. Jadi beda. Untuk kita membawanya di arena rumahan, antar tetangga, antar teman di rumah, itu manggung itu biasanya menggantangnya kan tidak dimeniti ya. Kalau ini tadi setengah jam baru bunyi, kalau di arena lomba itu udah kehabisan waktu. Karena waktu perlombaan di gantangan itu biasanya itu setengah jam. Ada yang 25 menit, ada yang 30 menit. Nah, kalau kita mengkondisikannya setengah jam baru bunyi, waktunya selak kentean, waktunya keburu habis seperti itu. Jadi kalau bisa, ini pengalaman saya pribadi ya, saya juga mengalaminya. Ini burung perkutut cangkil mendapatkan piala sebanyak ini, jam terbangnya juga dulu dari tahun berapa ya, pokoknya dulu ya, sampai sekarang itu jam gantang juga 100 gantang lebih, bahkan ratusan gantang lebih ya. Jadi saya sekali berangkat itu terkadang saya beli tiket semua kelas. Saya beli tiket apa istilahnya 3 kelas, 4 kelas, 5 kelas, bahkan sampai pernah 7 kelas itu pernah. Semua kelas saya ikutkan pernah. Jadi di istilahnya kita minimkan aja. Istilahnya 5 kelas. 5 kelas itu kita ikut semua. Lah, kondisi pas burung kita manggung gayer itu di jam berapa, istilahnya pagi atau siang atau apa istilahnya pas waktu cuaca belum sinar matahari terbit atau sudah. Nah itu pengkondisiannya seperti itu. Dan satu lagi, pas waktu burung perkutut kita itu siapnya itu istilahnya itu apa ya istilahnya di kelas tiket berapa, istilahnya di lost point atau di pemula atau di campuran bebas, itu harus diperhatikan juga. Itu PR untuk kita. Lah kita ki istilahnya pol mentok poin iki 300 atau pol mentok poin kita 200 atau pol mentok poin 600 lebih, 600 up ataupun 700 up. Otomatis kita tahu posisi burung kita itu kemampuannya itu maksimal seberapa. Ibaratnya kita yakin maksimal loss point bisa di atas 500 ya kita ikutkan di kelas utama, entah itu VIP ataupun di kelas yang apa ya istilahnya yang apa
yang utama lah istilahnya seperti itu. Tetapi kalau burung perkutut kita bisa memperkirakan paling maksimal 250, paling maksimal 100 lah, kita ikutkan yang kelas pemula ataupun kelas layon atau kelas yang istilahnya ada yang kelas zaman dahulu ada kelas 50, 100, ada yang kelas 250, ada yang 300 lah, itu kita ikutan di situ dulu. Kalau itu sudah lolos baru meningkat kelas ke kelas lost point. Jadi jangan dipaksakan. Istilahnya burung kita di kelas 250 pol mentok, tetapi kita pastikan poinnya di kelas lost point yang rata-rata notabene di burung-burung juara itu ada yang 500 poin di dalam 30 menit, ada yang 700 ya, seperti itu. Nah, istilahnya burung kita kan mau ngoyak di situ nggak bisa, jadi istilahnya tangeh lamun ya, seperti itu. Walaupun kita tahu keyakinan kita, tetapi untuk menjangkau di situ itu sulit ya, seperti itu. Cuma jaga ke nek sing manuk juara ramuni, nek manuk juara tidak bunyi, tetapi kan ya tidak mungkin ya. Ya seperti itu. Pasti kalau burung juara harganya juga puluhan juta, ratusan juta, otomatis juga bunyi seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk pertanyaannya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama, mudah-mudahan terjawablah sudah di video kali ini. Pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Pokoknya salam rahayu, salam kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bhinneka tunggal ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.